Oke, One Piece chapter 1011 yang rilis hari Minggu tanggal 25 April kemarin menghadirkan kejutan yang khas seperti biasanya. Pada chapter ini kita disuguhkan dengan plot twist yang tidak tertebak nih oleh Oda Sensei sendiri. Mulai dari Big Mom yang membuat anak barunya bernama Hera, yakni versi perempuannya Zeus, hingga pembalasan budi dari Big Mom terhadap Otama sendiri. So relax, ini akan sangat menarik, but kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas lengkap One Piece chapter 1011. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan tonton sampai habis ya. Nah, One Piece kembali hadir dengan chapter terbarunya di hari Minggu kemarin itu. Pada chapter sebelumnya kita disuguhkan kelanjutan dari pertarungan di atap Istana Kaido di Onigashima. Big Mom akhirnya selamat dan tidak jadi jatuh ke laut setelah Prometheus berhasil menyelamatkannya. Hal itu dikarenakan Kaido itu menyerang Law dan juga Zoro yang pada saat itu sedang mencegah Prometheus untuk kembali ke wujud aslinya. Di saat yang sama, Kid dan Killer itu mencoba mencari keberadaan Big Mom. Tiba-tiba mereka terkejut dengan fenomena aneh yang terjadi di langit Onigashima, yakni awan hitam yang sedang menyelimuti Onigashima itu. Dan lagi-lagi nih, Big Mom menghadirkan sesuatu yang luar biasa membuat Kid dan Killer ketakutan. Kemudian di sisi lain, Luffy sendiri diperlihatkan sudah sadar dan akhirnya mampu melawan Kaido dengan Quanskiror haki miliknya itu. Nah, ternyata apa yang dikhawatirkan Kid dan Killer ini terjadi nih. Awan yang sebelumnya menyelimuti seluruh wilayah tersebut merupakan ciptaan Homies terbaru dari Big Mom. Nah, pada chapter 1011 ini, Big Mom mengeluarkan teknik petir yang skalanya jauh lebih besar daripada Zeus. Apakah ini tandanya Zeus sudah tidak lagi dianggap anaknya lagi oleh Big Mom? Nah, pada chapter sebelumnya, Prometheus itu terlihat seperti meminta sesuatu kepada Big Mom. Namun belum diketahui nih apa permohonan dari Prometheus sendiri. Walaupun demikian, terdapat spekulasi bahwa Big Mom akan memiliki homies baru. Dan terbukti ternyata Big Mom memiliki homies baru, yakni Hera. Nah, meskipun baru diperlihatkan secara sekilas, sepertinya kemampuan Hera ini jauh lebih kuat dan lebih besar daripada Prometheus ataupun Zeus sendiri. Ini dibuktikan dengan serangan petirnya yang mampu meluluhlantahkan atap istana Kaido dan membuat Kid serta Killer jatuh ke lantai 3. Nah, di lantai 3 inilah Kid dan Killer itu mencoba untuk kembali naik ke atap dan menghadapi Big Mom, tetapi mereka justru dikejar oleh para orang-orang itu. Dan akhirnya mereka bertemu dengan salah satu anak buah Kaido, yakni Basil Hawking. Nah, di sini Killer meminta Kid untuk terus melanjutkan perjalanan mencari Big Mom dan menyerahkan Hawking sepenuhnya kepadanya. Nah, menariknya nih, Hawking ini sepertinya percaya diri dengan kekuatan dan kemampuannya itu karena dia mengatakan peluang kemenangannya adalah 92% jika Kid tidak ada di sana. Nah, di sini Killer tidak gentar dan tidak takut menghadapi Hawking dengan semua prediksi yang dia sebutkan tadi. Killer juga tidak percaya diri dengan kemampuannya itu, yang tentunya menarik untuk melihat siapakah yang akan menang di pertempuran Supernova kali ini. Nah, selain itu nih, di chapter 1011 ini juga menampilkan bukti pentingnya peran Otama sendiri. Sedikit flashback nih, Otama adalah sosok anak muda saat itu yang pertama kali muncul sebagai salah satu penduduk Wano yang diperkenalkan menderita dan kelaparan. Salah satu penyebab kelaparan karena kekurangnya bahan makanan karena pasukan Kaido membakar habis di desanya tersebut. Nah, sebelum dia hanya dianggap sebagai sosok anak belia di saat itu, sampai kemudian Otama ini muncul dan menunjukkan kemampuan buah iblisnya, yaitu Kibi Dango di penjara Udon. Otama dan mengeluarkan dango manis dari pipinya. Nah, menariknya nih, hasil Kibi Dango yang dibuat oleh Otama ini bisa membuat pemakan buah iblis Smile, khususnya The Gifter, menuruti keinginan dari Tama sendiri. Selain itu nih, Kibi Dango ini juga bisa memperubah sifat mereka yang tadinya kejam dan bengis malah menjadi ramah dan penuh dengan senyuman. Nah, di chapter sebelumnya diceritakan kembali kemunculan Tama dan Komachio di Onigashima. Ternyata Otama menyusup ke wilayah ini karena sebelumnya dia menghipnotis salah satu anak buah dari Kaido. Di sini kita tahu nih, Otama ini diperlihatkan memberikan Kibi Dango kepada The Gifter lainnya dengan harapan semakin banyak aliansi yang akan didapat, maka mereka bisa mengembalikan keadaan. Nah, di chapter 1011 ini, Tama ini diperlihatkan bertemu dengan Big Mom, dan yang mengejutkan, Tama dengan santai memanggil Big Mom dengan sebutan Olin.
Nah sementara itu Nami dan Usopp yang sangat khawatir sampai lemas karena bertemu dengan Big Mom sendiri, si sosok Yonko. Nah menariknya di sini sifat Big Mom itu langsung berubah drastis saat bertemu dengan Tama. Jika sebelumnya Big Mom penuh dengan rasa emosi, kini wajahnya itu langsung berubah menjadi manis di hadapan Tama sendiri. Dan menurut Prometheus, sifat keibuan akan muncul kembali jika ia bertemu dengan anak di bawah usia 10 tahun. Nah jika kita ingatkan lagi nih, Big Mom ini pernah ditolong oleh Tama dan Suru dengan memberikan sup kacang merah yang bernama Oshiruko ketika dia hilang ingatan itu. Mereka berdua dengan tulus menolong Big Mom sendiri, dan pada saat itu padahal tidak ada banyak bahan makanan saat di kota Okobore. Nah kemudian Tama menjelaskan kepada Big Mom bahwa kota Okobore itu sudah tidak ada lagi setelah di bumi hanguskan oleh anak buah Kaido. Big Mom yang mendengar hal itu menjadi kesal dan marah terhadap anak buah Kaido itu, dan di saat yang sama Pax One yang dari tadi mengejar Nami, Usopp dan tentunya Tama sendiri justru langsung diajar oleh Big Mom. Nah di sini Big Mom berkata bahwa dia berutang budi kepada Otama. Nah berbicara soal aliansi bajak laut nih, sebenarnya aliansi dan bajak laut itu merupakan dua kata yang berlawanan. Aliansi sendiri identik dengan kesatuan, kesetiaan, dan kebersamaan serta hal-hal lainnya yang kita tahu penuh dengan perjanjian terhormat. Sedangkan bajak laut sendiri yang kita tahu ya bagaimana lah, mereka sangat kejam dan sangat brutal. Nah pada chapter 668 Robin itu pernah memperingatkan Luffy soal aliansi bajak laut Mugiwara dengan bajak laut Heart. Robin mengatakan bahwa jika pengkhianatan akan selalu menjadi bagian dari aliansi bajak laut. Tetapi tidak disangka-sangka nih, perkataan Robin sepertinya menjadi clue untuk kejadian yang terjadi di Onigashima, dan di sini sepertinya Big Mom yang berkhianat sementara kepada Kaido. Nah menurut kita nih, One Piece chapter 1011 ini adalah awal mula Luffy yang bakal dinobatkan sebagai Yonko, dan itu karena dia dapat melawan Kaido sendirian dan ditambah lagi mengacak-acak markas para Yonko itu. Nah ini bisa menunjukkan bahwa Luffy ini bukanlah bajak laut yang bisa dianggap sepele saat ini. Dan yang terakhir, untuk pengkhianatan Big Mom yang sifatnya sementara atau tidak kita juga belum tahu sama sekali, tapi setidaknya kita diberi petunjuk oleh Oda Sensei bahwa tidak semua bajak laut memiliki moral yang sangat jahat. Terbukti hanya dengan ingin membalas budi, suatu pengkhianatan dapat dengan mudah terjadi. Dan yang pasti, perang akan semakin meluas. Nah pertanyaannya adalah, apakah ini akan menjadi perang tiga sisi? Gimana menurut pendapat kalian? So jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai One Piece chapter 1011. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.